Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Juliano. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi penjualan pakaian menggunakan algoritma backpropagation. Penelitian ini memprediksi penjualan pakaian yang terdiri dari penjualan gamis dan penjualan jilbab yang terdapat pada toko sumber busana Palembang dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia. Untuk saat ini, persaingan penjualan pakaian semakin ketat diiringi dengan meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat. Market share atau prediksi penjualan merupakan suatu bentuk acuan tiap perusahaan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penerapannya menggunakan algoritma backpropagation, di mana suatu data yang diinputkan jumlah terjual, pemasukan, pengeluaran, dan saldo sebagai data target. Kemudian dibentuk suatu syaraf tiruan dengan menentukan jumlah unit dalam setiap lapisan. Setelah jaringan terbentuk, dilakukan training dari data yang sudah dikelompokkan tersebut. Percobaan itu dilakukan dengan arsitektur jaringan yang terdiri dari unit masukan, unit tersembunyi, unit keluaran, dan arsitektur jaringan 331. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan perangkat lunak MATLAB. Jaringan syaraf tiruan itu sendiri adalah sebuah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi dari sistem kerja syaraf biologis, seperti kinerja otak yang memproses suatu informasi. Backpropagation atau propagasi error adalah metode umum dari pembelajaran jaringan syaraf tiruan bagaimana menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis forensik. Sebuah metode untuk mengarahkan penelitian maka haruslah sistematis dan dikerjakan dalam satu proses yang logis dan akurat. Maka pada penelitian ini menggunakan 4 tahapan forensik. Dalam metode analisis forensik yaitu pengumpulan, pengujian, analisa, dan laporan. Metode pengumpulan data. 1. Studi literatur. Data diperoleh melalui studi ke pustaka, yaitu dengan cara mencari bahan dari buku, jurnal, dan perpustakaan, serta sesuai dengan objek yang akan diteliti. 2. Observation. Teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dari objek penelitian untuk melihat lebih detail kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, wawancara. Proses tanya jawab dalam penelitian ini berlangsung secara lisan dengan 2 orang atau lebih bertahap dengan mendengarkan secara langsung informasi atau kekurangan keterangan kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini berikut penjelasannya. 1. Identifikasi masalah. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah penelitian mengenai prediksi citra pada penjualan pakaian menggunakan metode jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Tahapan ini berguna untuk membantu peneliti dalam memahami topik yang menjadi penelitian tentang penerapan metode jaringan syaraf tiruan untuk menentukan nilai prediksi penjualan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, studi literatur. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi atau data yang diperoleh dari buku atau jurnal yang terkait mengenai prediksi, algoritma backpropagation, dan jaringan syaraf tiruan. Tahapan ini berguna untuk membantu dalam melakukan proses penelitian pada topik yang diambil serta menjadi gambaran posisi penelitian di antara penelitian lainnya. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari jumlah barang terjual, pemasukan, dan pengeluaran baju gamis wanita yang terdapat pada toko sumber busana. Yang keempat, data citra. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan di mana masing-masing data berjumlah 2 citra, di mana data tersebut dibagi menjadi data latih dan data uji. Yang kelima, data latih dan data uji. Citra latih yaitu citra yang berisi nilai yang digunakan untuk menentukan kelas yang cocok, sedangkan citra uji adalah citra yang berisi citra baru yang akan diklasifikasikan oleh model yang telah dibuat dan diketahui nilai akurasi dari
proses klasifikasi. Yang keenam, pelatihan dan geste terlatih. Dalam metode ini digunakan metode jaringan syaraf tiruan. Adapun pada proses pelatihan merupakan proses pembangunan sistem untuk menghasilkan output yang dapat diterima dan dapat digunakan untuk proses uji klasifikasi. Yang ketujuh ada analisis hasil. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi prediksi penjualan. Berjumlah 2 citra, di mana data tersebut dibagi menjadi data latih dan data uji. Yang ke-8, pembuat laporan. Pada tahap ini peneliti membuat laporan dari penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari analisis ini adalah untuk mengetahui prediksi dari penjualan pakaian dengan membuat sebuah persamaan regresi dari hasil arsitektur terbaik pada jaringan syaraf tiruan. Di dalam jaringan syaraf tiruan diperlukan adanya mesin pembelajaran. Mesin pembelajaran ini dibuat untuk melatih data. Berikut adalah data yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan, dari serangkaian proses penelitian yang dilakukan penulis dalam topik penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jaringan syaraf tiruan dapat melakukan prediksi terhadap penjualan pakaian, khususnya penjualan gamis dan penjualan jilbab yang terdapat pada toko sumber busana, di mana variabel data yang diinput adalah jumlah terjual, pemasukan, pengeluaran, dan saldo sebagai target. Yang kedua, penerapan dari algoritma backpropagation untuk memprediksi penjualan pakaian, khususnya penjualan gamis dan jilbab, ini menghasilkan prediksi yang sudah sangat baik. Sehingga hasil dari prediksi ini dapat digunakan bagi pegawai toko sumber busana dalam pengambilan keputusan. 3. Menghasilkan model jaringan syaraf tiruan yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Model jaringan yang didapatkan berbentuk pola 331, yang mana terdiri dari 3 lapisan input, 3 lapisan hidden layer, dan 3 lapisan output. Sehingga pola ini dapat digunakan dalam melakukan prediksi penjualan pakaian gamis dan jilbab. Yang terakhir, hasil prediksi yang didapatkan adalah hasil prediksi pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.